Saudara, ratusan di antara ribuan WNI yang tinggal di Jepang berada di lokasi terparah gempa dan tsunami Jepang. Mereka yang selamat segera dievakuasi dari prefektur Miyagi menuju Tokyo. Setelah sempat menginap di penampungan darurat di Tokyo, kemarin mereka tiba di tanah air. Dan satu di antaranya sudah bersama saya. Selamat petang, Mas Haryadi. Selamat petang. Ya. Mungkin langsung bisa diceritakan pada saat gempa yang kemudian susul tsunami terjadi, Anda berada di mana? Pada saat itu saya berada di antara Sendai dan Shiogama. Jadi itu Shiogama itu pelabuhan, seperti halnya kalau di Jakarta itu Tanjung Prioknya begitu ya. Jadi Sendai ini kota ibu kotanya. Jadi saya di antara itu. Kenapa saya ada di situ? Karena saya sedang ada janji dengan ABK kita yang sedang ada di Shiogama di pelabuhan. Jadi seperti itu. Oke, Mas, mungkin bisa sambil melihat visual yang kita tayangkan di layar saat ini. Anda mengetahui ini terjadinya di mana, Mas? Ini di daerah dekat Tagajo. Ya. Tagajo itu satu kalau kita itu kecamatan. Itu dekat sekali dengan Shiogama. Saya kebetulan hari Minggu setelah surut itu dengan teman-teman rescue dari KBRI ke sana. Jadi Anda melihat kerusakan yang sangat parah di daerah ini? Sangat parah. Saya melihat sendiri di jalan Kokudo, di jalan negara itu saja mobil berserakan di mana-mana. Jadi bisa dibayangkan dahsyatnya tsunami ini. Oke. Anda di Jepang sudah berapa tahun? Saya 2003 awal, jadi sekitar mungkin jalan 9 tahun. Oh, jalan 9 tahun. Ini merupakan gempa yang terdahsyat menurut Anda? Ya, mudah-mudahan gempa terdahsyat seumur hidup saya. Jadi saya tidak ingin ada lagi seperti itu. Sebelumnya juga belum. Pada saat itu memang Anda merasakan goncangan sangat dahsyat yang kemudian lalu tiba-tiba ada tsunami muncul? Ya. Saat itu saya sedang berdua dengan seorang Jepang. Itu ada di atas mobil itu di atas jembatan. Bisa dibayangkan getarannya seperti apa. Jadi itu mobil ada alarm dari handphone itu hanya 2 detik setelah itu terjadi ledakan yang sangat besar. Saya mobil yang saya kendara itu tergoyang kencang sekali. Harus maju ke depan tapi tidak bisa, terlempar ke kiri, terlempar ke kanan, terus menerus sampai akhirnya saya berhasil menuju kepala jembatan. Dan itu ternyata di situ juga tidak aman karena di atasnya ada jalan layang. Di jalan layang itu tiang-tiang listriknya itu pada berjatuhan, baja-baja yang di samping itu berjatuhan. Di situ juga tidak aman. Terus mobil dibelokkan ke kiri, di situ ternyata juga tidak aman karena tiang listrik itu juga berbahan, itu sangat berbahaya. Di mana-mana tidak aman. Kemudian saya coba cari tempat lain, ke tempat yang agak lapang. Berhenti sebentar gempanya. Kemudian ada pengumuman tsunami. Tsunami akan datang dalam waktu 10 sampai 15 menit. Nah, disitulah saya mulai berpikir saya harus lari secepatnya. Saya harus secepatnya. Kebetulan di daerah itu saya menguasai jalan-jalan tikusnya. Saya harus lari menuju punggung bukit. Jadi ini jalan provinsi. Saya tidak lewat jalan provinsi yang ada di gambar tadi, tapi saya memotong jalan menuju yang tinggi. Dari situlah saya lari ke arah apartemen saya. Oke. Pada saat itu juga Anda memutuskan untuk meninggalkan mobil Anda? Iya. Oke. Setelah tsunami dan gempa terjadi, proses evakuasi yang dilakukan untuk pada saat itu seperti apa, Mas? Gempa dan tsunami terjadi itu hari Jumat ya. Jumat jam 3 kurang sedikit gitu, tepatnya saya kurang tahu. Terus malam itu tidak ada. Jadi semua seperti kota mati. Kemudian saya pergi ke tanah yang tinggi. Di situ tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada gas, tidak ada bensin, semua mati semua, pom bensin tidak ada yang jual. Disitulah saya karena pikiran saya ini yang paling bahaya, tidak ada makanan. Saya di situ saya punya cadangan makanan sedikit. Itu tepatnya di dalam masjid. Nah, di situ makanan itulah yang saya makan. Oke. Anda pada saat itu hanya berdua saja dengan rekan Anda atau ada tidak. Beberapa orang lainnya juga? Rekan saya orang Jepang itu sampai saya berselisih dengan dia tetap mau ke perusahaannya, saya mau menyelamatkan diri, dan itulah pertemuan terakhir saya. Sejak itu
Kemudian saya lari ke apartemen saya menjemput. Saya ingat ada anak saya. Itulah yang membuat saya lari sepanjang garis itu lari dalam keadaan turun salju. Itu bisa dibayangkan susahnya. Tapi perjuangan itu begitu lihat anak saya selamat, saya ambil, saya masukkan mobil, saya cari bukit yang tinggi. Disitulah saya survive dengan beberapa pengungsi Indonesia yang punggungnya patah. Di situ saya masak dengan kayu bakar, seperti zaman dulu. Mas, tempat tinggal Anda, ini kita berbicara di luar bencana dan tsunami. Tempat tinggal Anda hanya 1,5 jam dari Fukushima. Lalu bagaimana ancaman nuklir sampai saat ini Anda tahu? Ya, itu menjadi salah satu faktor mengapa begitu cepat pemerintah kita ya mengevakuasi. Tapi saya rasa bukan hanya pemerintah kita, pemerintah negara-negara lain juga. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Lutfi, Pak Dubes kita. Hari itu kita mau urus re-entry permit, tapi tidak mungkin kata orang imigrasi kalau Anda mau urus re-entry permit, tunggu 2 minggu giliran Anda. Karena hari itu eksodus orang asing itu 7.000 orang. Jadi bisa dibayangkan bahayanya. Baik Anda trauma, tapi kalau misalnya saya tanya mau kembali lagi ke Jepang, Mas? Ya, sebenarnya saya ingin tinggal di sana. Pada waktu saya dievakuasi, saya bilang sama Pak Dubes, saya ada ikatan batin dengan teman-teman ABK. Satu lagi karena saya itu juga mengajar di SD orang Jepang yang muka-mukanya sangat lucu, itu yang membuat saya ingin kembali, ingin melihat. Tapi di border oleh pasukan SDF sehingga saya tidak bisa masuk. Kemudian padahal kampung anak-anak yang saya ajar itu sudah jadi bubur itu. Oke. Baik, terima kasih Mas atas kesediaannya bercerita tentang kisah Anda pada saat bencana di Jepang, dan terima kasih telah bergabung bersama kami di Liputan Petang. Dan saudara, jika Anda ingin mendengarkan kisah lebih lengkap dari Mas Haryadi, bagaimana saat kondisi gempa yang disusul tsunami melanda Jepang, Anda bisa saksikan dalam Barometer nanti malam. Dan sesaat lagi di Liputan Petang ada laporan hujan es dan angin kencang timbulkan kekacauan di Jakarta. Tetaplah bersama kami di Liputan Petang.